Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan Kampungan. Dong, Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Nah, case close. Oke. Sebuah perdebatan panas terjadi dalam sebuah acara televisi nasional ketika pakar telematika Roy Suryo dan mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo saling serang dengan pernyataan yang memicu ketegangan tinggi. Bahkan Paiman sempat mengajak duel Roy Suryo sampai mati. Perdebatan memanas sejak awal ketika Paiman yang saat ini dikenal sebagai akademisi dan birokrat senior menyebut Roy Suryo sebagai seorang doktor yang berpola pikir dangkal dan tidak mencerminkan intelektualitas. Ini seorang pendidik, apalagi saya punya jabatan yang paling tinggi di kampus, yaitu rektor, gitu loh. Jadi janganlah nama saya dirusak dengan bukti tuduhan ijazah palsu yang belum terbukti palsu sudah menuduh saya. Saya terus terang aja, dari awal saya mengagumi Mas Roy Suryo, tapi dengan sikap yang seperti ini, kayaknya nggak layak beliau disebut dokter gitu. Karena pikirannya apa? Pikirannya itu dangkal sekali, mengkait-kaitkan gitu loh. Mengkait-kaitkan tanggal 1 Mei loh, padahal isunya aja tanggal 23 Juni isu ijazah di Pramuka. Oh, bisa-bisanya saya juga dituduh mengkondisikan. Ini kan sesuatu. Terus apa hubungannya dengan ijazah? Saya dikaitkan dengan profesor palsu lah, harta saya lah. Loh, apa hubungannya gitu loh? Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari Roy Suryo yang menganggap ucapan itu sebagai bentuk penghinaan pribadi yang kurang ajar. Tidak tinggal diam, Roy Suryo langsung membalas dengan menyerang balik pribadi Paiman. Roy menyebut bahwa dirinya bisa menghormati perbedaan pendapat, namun tidak akan tinggal diam jika diserang secara personal. Ia pun membuka dugaan skandal lama yang menyeret institusi tempat Paiman pernah mengajar. Oh, yang bikin Paiman, ya, gitu. Gak usah sok suci. Apa-apa juga menuduh. Gak usah sok suci. Kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama, bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci nih. Enggak ada. Ini kan Paiman ini kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo. Ini sebentar Pak. Enggak apa-apa. Saya jelasin. Di Mustopo itu ya, yang silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan dong karena silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear. Sekarang gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini. Oke. Mas Suryo ini. Oke, buktikan aja. Awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya. Gitu loh. Tadi soal apa? Ya soal kekisruan yang ada di Mustopo Beragama, dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah. Itu Oke. Ini catatan aja karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Paiman juga minta saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Nah, case close. Oke. Roy Suryo mengatakan tahu persis universitas tempat Paiman mengajar. Di sana bukan hanya dugaan ijazah bermasalah, tapi juga beberapa kasus penggelapan yang pernah ia temukan datanya. Pernyataan tersebut membuat Paiman tampak terpancing emosi, merasa disudutkan dengan tudingan menyentuh integritasnya. Paiman dengan suara bergetar menantang Roy Suryo secara terbuka. Ia mengatakan kalau memang berani, mari berduel sampai mati. Aiman Wicaksono dan beberapa narasumber lain tampak panik dan mencoba menengahi, namun suasana sudah terlanjur membara. Oke, Mas Roy ada mau sampaikan? Pak Paiman, saya singkat aja. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025, benar nggak? Betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman, benar? Oh jangan Loh, dipotong, itu kalimatnya kok jangan dipotong, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna, sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas, kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. Ini malah ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah konyol kamu tuh. Debat panas dalam program Rakyat Bersuara menghadirkan momen tak terduga
ketika Presiden Petisi Ahli, Pitra, justru terjebak oleh pertanyaannya sendiri saat beradu argumen dengan pakar digital forensik, Rismond Sianipar. Perdebatan bermula ketika Pitra menginterogasi Rismond soal sikapnya terkait dokumen ijazah Jokowi yang belakangan ramai dibahas publik. Dengan nada tinggi, Pitra menantang, kalau Anda yakin ada masalah, kenapa tidak membawa ijazah itu langsung ke UGM untuk diverifikasi? Apakah saudara pernah bersurat ataupun menanyakan langsung kepada UGM kenapa itu tidak ada watermarknya dan tidak ada garis-garisnya itu? Oh, itu dulu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana acara rakyat bersuara ya, yang hostnya adalah Aiman, teman-teman ya. Ini tanggal 9 kemarin viral ya, bagaimana akhirnya diselesai acara diskusi ataupun debat itu, teman ya. Dan itu terlihat sangat rusuh sekali, bagaimana tentang amukan-amukan protes demi protes para pendukung satu sama lain ya, cekcok tentang berdebat ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini semakin panas ya. Memang kalau kita melihat bagaimana perdebatan ijazah Pak Jokowi ini semakin tak terelakkan ya. Kalau kita melihat, teman-teman, ini semakin parah saja ya. Semoga saja, teman-teman ya, persidangan akan segera dimulai ya, dan di sana supaya apa? Supaya ada pembuktian ya secara hukum, apakah benar ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, ya kan? Supaya tidak ada kegaduhan yang terjadi, teman-teman. Supaya stop lah, ya kan? Supaya negara kita lebih fokus ke hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau media kita dihebohkan dengan hal-hal seperti ini kan lucu ya, teman-teman ya. Bahkan sekelas televisi, teman-teman ya. Ini kan yang membuat kita heran ya. Ya, kita tahu bahwa apapun perdebatannya, ya mau ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak ya, ataupun asli, ya kan, yang membuktikan itu adalah pengadilan, yang membuktikan itu adalah hakim. Kalau berdebat seperti itu di media sosial, di televisi, teman-teman, ya nggak ada akhirnya, nggak ada yang menang, nggak ada yang bisa mengesahkan hal tersebut ya, kecuali hakim di pengadilan ya. Saya di sini nggak mendukung siapa-siapa ya, tapi ya setidaknya supaya selesai ya kan, ini sudah sangat berlarut sih, teman-teman ya, sudah sangat lama sekali. Masalah ini ya semakin membuat kita bingung ya. Supaya apa? Supaya kita berpikir hal yang lebih penting aja gitu ke depannya. Dan kalau kita melihat, memang Roy Suryo ini adalah seorang yang sudah jadi tersangka dan kawan-kawannya ya. Namun teman-teman ya, kan belum jelas juga tersangkanya ini ya. Apakah ditahan atau tidak kan kita juga tidak tahu. Maka perlu ada sidang. Bagaimana menurut kalian?